Sudah ada korespondensi CNN Indonesia Ruli Kurniawan di lokasi penyanderaan di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ruli, bagaimana situasi di sana saat ini? Ya, kalau saya menggambarkan bagaimana situasi yang ada di wilayah tempat terjadinya penyergapan hingga tadi siang, sekarang sudah mulai cair, di mana sudah tidak lagi terlihat adanya konsentrasi massa ataupun warga yang dari sejak pagi hingga siang tadi berkerumun di sekitar wilayah ataupun di rumah tempat terjadinya aksi penyergapan ataupun penyanderaan hingga siang tadi. Dan satu hal yang bisa saya informasikan sekarang ini adalah 2 orang penyandera sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyelidikan. Dan sedangkan ada 2 orang lagi sandera, yaitu ibu dan juga anaknya sekarang sedang dibawa di Rumah Sakit Pondok Indah untuk dicek kesehatannya dan juga dicek kondisi psikologisnya. Karena menurut informasi dari pihak kepolisian, ketika saat penyanderaan terjadi, terlihat bagaimana syok ataupun takutnya sandera-sandera ini di bawah todongan senjata api oleh para pelaku. Dan yang menarik dari yang bisa saya sampaikan dari informasi yang dapatkan di lapangan adalah bagaimana sebenarnya pelaku akhirnya bisa masuk ke rumah yang bisa dibilang dengan penjagaan yang cukup baik. Bisa dibilang rumah di belakang saya ini berdiri yang cukup kokoh dengan pagar yang cukup tinggi, dan di sana bisa lihat adanya mirror yang untuk melihat bagaimana sebenarnya tamu yang datang ke rumah. Bahkan rumah ini pun memiliki fasilitas CCTV untuk memantau pergerakan tamu ataupun orang yang ada di dalam maupun di luar rumah. Dan bahkan dari posisi rumah ini sendiri di wilayah Pondok Indah, kalau saya boleh gambarkan sendiri, berada di posisinya tusuk sate ataupun langsung masuk dengan akses jalan, di mana untuk datang ke rumah ini bisa lewati 3 akses jalan. Dan 3 akses jalan ini sebenarnya selalu di portal menurut informasi warga sekitar untuk mencegah terjadinya aksi-aksi kriminal. Kalau saya boleh gambarkan situasi di perumahan Pondok Indah ini juga cukup baik penjagaannya. Dan sebenarnya mengapa dengan sistem penjagaan yang cukup baik seperti ini, adanya portal yang satpam yang selalu melakukan berputar atau melakukan survei di wilayah Pondok Indah ini, dan juga rumah yang dilengkapi CCTV dengan pagar cukup tinggi, bisa menjadi target dari upaya sementara ini adalah pencurian yang berbuntut dengan aksinya penyanderaan seperti ini. Dan untuk mengetahuinya sudah ada salah seorang warga yang tinggal di wilayah Pondok Indah dengan Pak Hadi. Nah, Pak Hadi, sebenarnya kalau boleh digambarkan sendiri, sebenarnya bagaimana sebenarnya pengamanan yang ada di komplek Pondok Indah? Kita sama-sama di komplek yang cukup elit, di mana banyak rumah-rumah bisa dibilang dengan kondisi cukup mewah di sini, Pak. Jadi kami mempunyai sistem keamanan yang menurut saya cukup baik. Setiap wilayah RT, RW itu ada pos kamlingnya, dijaga oleh satpam 24 jam. Jadi kalau terjadi hal seperti ini, itu menurut saya itu extraordinary. Kalau jalan ini sendiri, Pak, jalan ini sendiri, ini kan bisa dibilang ada 3 akses jalan di sini, Pak, di mana ketiganya pun dalam kondisi terportal, sering terportal, dan dibuka portalnya pun juga cukup ada waktu tertentu, Pak. Kayak bilang portal ini juga dibuka baru pukul 7 ataupun 8 pagi. Bahkan portal sebelah sana, informasi dari warga sekitar juga dibilang tidak pernah dibuka. Nah, bagaimana sebenarnya situasi di jalan ini sebenarnya yang Bapak ketahui? Jalan ini relatif sepi. Pintu masuk cuma 1, pintu keluarnya di sana ada 2, jadi relatif sepi. Jadi orang yang melakukan aksi ini menurut saya tahu situasi lapangan setempat. Gitu. Tidak mungkin orang lain yang nggak kenal terus tiba-tiba masuk. Dia udah survei dulu. Oke, menurut Bapak udah ada ini, Pak, ya, sudah ada pengamatan terlebih dahulu ya, ada survei terlebih dahulu ya. Kalau Bapak melihat bagaimana dengan korban sendiri, Bapak Asep Sulaiman di sini gitu. Apakah Bapak mengenal dengan Pak Asep ini? Secara pribadi saya tidak begitu mengenal, tapi tahu beliau itu dulu orang minyak lah, entah minyak apa, mungkin semacam Pertamina tapi bukan Pertamina, Exxon atau apalah gitulah. Kami memang jarang berkomunikasi langsung karena masing-masing sibuk lah. Dan rumah saya kebetulan agak berbeda RW gitu. Dengan kondisi seperti ini, Pak, dengan adanya aksi pencurian berbuntut dengan penyanderaan ini, bagaimana dengan warga net ke depannya untuk lebih meningkatkan pengamanan di wilayah Pondok Indah ini?
Ya, kami himbau pada kita semua, termasuk Anda mestinya, masing-masing pengamanan pribadi dulu, baru pengamanan lingkungan. Gitu. Karena yang pokok itu pribadi dulu, lingkungan, nah kita harus saling mengenal. Saling, ya kalau ada hal seperti ini, ada warning dari beberapa tetangga itu, akhirnya kan dalam jangka 10 menit selesai kan. Dan saya salut pada polisi, dalam jangka 10 menit selesai. Gitu, tanpa korban yang berarti lah. Gitu. Baik, terima kasih Pak Adi, terima kasih banyak. Ya, dan memang kalau informasi keterangan sementara dari hasil penyelidikan bahwa memang pencuri ini ataupun para penyandera ini masuk ke dalam rumah itu pada pagi hari sekitar sebelum pukul 6 pagi, dan ketika pembantu rumah tangga sedang membuka pintu pagar dengan alasan ingin membersihkan halaman, namun tiba-tiba pencuri ini datang sebanyak 2 orang, kemudian menodongkan pistol dan meminta untuk dibawa masuk ke dalam rumah, dan kemudian diajak oleh para pembantunya ini untuk masuk ke dalam rumah, dan akhirnya membangunkan tuan rumah yang kali itu sedang tertidur, dan akhirnya terjadi aksi penyanderaan dan juga pencurian. Demikian. Baik, Ruli Kurniawan, terima kasih atas informasinya langsung dari tempat penyanderaan di Pondok Indah, Jakarta Selatan.